Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Amerika? Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid, dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku. Rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan. Uang yang ditemukan di KW sebanyak 3,2 juta US dolar Singapura dan 870 ribu dolar Amerika itu pasti bukan dari saudara Tan Kiang. Ya. Dari klien dia Don Ritno sebagai Don Rito atau Don King. Sekarang karena menyangkut uang itu kami tidak berhak menjawab. Silakan jawab dulu, Bos. Menyangkut uang ya. Uang dari Tan Kiang 5 juta dolar Singapura mau dihubungkan dengan barang bukti berupa uang yang ada di Cafe Cipete di tempat money changer, kemudian di rumah Sentul, itu pasti tertolak karena sumbernya bukan dari Tan Kiang. Oh, ada uang masuk 80 M. Mana? Nih, yuk terangin deh, ini uang apa nih? Ada 80 miliar dari rekan bisnis dari kliennya dia, tapi saya tidak berhak menjawab masuk ke kliennya dia. Betapa kayanya kliennya dia, tapi lebih kaya saya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, uang berupa dolar Singapura maupun dolar Amerika yang disita dari Cafe Cipete itu bersumber dari kerjasama dengan seorang pengusaha. Tapi mohon maaf, hari ini pun kami belum berani menyebut namanya. Untuk apa? Untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Dan salah satu ada 80 miliar. Selain daripada uang yang ditemukan di kafe, juga ada transfer ke perusahaan dalam rangka kerjasama itu 80 miliar ya? berdasar perjanjian yang sah. Jumlahnya adalah kurang lebih 80 miliar. Jadi kami simpulkan, jika dihubungkan dengan uang yang ditemukan di KW sebanyak 3,2 juta US dolar Singapura dan 870 ribu dolar Amerika itu pasti bukan dari saudara Tan Kiang. Ya. Ya. Kami pastikan juga keterangan saudara Ferry Boboho yang mencoba dihubungkan dengan barang bukti itu pasti tertolak secara hukum. Itu firm. Kedua, jika dihubungkan dengan perkara suplai batu bara di PLN, itu juga pasti tertolak secara hukum. Karena klien kami tidak ada urusan dengan para supplier. Mungkin fokus ini dulu Asabri, baru kita nanti ke sana. Oke. Asabri dulu, ada pertanyaan, udah puas? Masih ada pertanyaan? Jangan diulang lagi pertanyaan yang sama. Baik, jadi gini, menyambung keterangan tadi. Tadi udah kami sampaikan, sekitar tahun 2023, Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang mondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid,
dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku, serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Amerika? Pada saatnya kami akan jelaskan setelah para pihak yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus, disertai dengan semua bukti-bukti yang kuat, yang sahih dan relevan. Kami tidak mau mendahului itu dulu. Kita tidak mendahului. Oke. Jadi sementara itu. Jadi sekali lagi semua unsur pembuktian yang vital untuk membuktikan adanya suap tidak dipenuhi. Pemberi suap tidak tersangka, hak uang harta Asabri tidak ada dinikmati oleh Tan Kian, sudah disita dan sudah dilelang, dan salah total pernyataan penyidik Polri yang menyatakan kerugian negara 22 karena 22 itu sudah kembali 12 triliun dari lelang putusan PK pengadilan. Ya, sisa masih banyak tanahnya, termasuk tanah KSO antara Bencok dengan si Tan Kian ini sudah dilelang tapi belum laku. Jadi 1 meter pun Tan Kian tidak menikmati apapun. Pertanyaannya, kenapa Tan Kian mau katanya membuat berita acara? Waktu akan menjawab. Ya, waktu akan menjawab apakah dia akan tetap sama itu atau tidak, atau apa yang dikhawatirkan. Kami tidak bisa ngomong sekarang. Waktu akan menjawab. Asabri itu dulu ya, nggak ada lagi yang aneh. Mengenai Asabri, Bang, sebenarnya penegasan status PMD itu tersangkanya berdasarkan sprendik dari Polri atau dari sprendik kejaksaan? Yang mana yang sekarang? Asabri, Bang. Kan statusnya Ntar dulu, Asabri yang mana? Kan status PMD kan di yang tersangka. Yang sekarang. Itu sprendik dari kejaksaan atau sprendik dari Polri? Saya jawab itu. Ya. Ini kami merujuk kepada panggilan ya. Berdasarkan panggilan yang ditujukan kepada klien kami, Pak Febri, itu panggilannya sebagai tersangka. Karena panggilannya sebagai tersangka tentu ada dasarnya. Saya lihat dasarnya adalah sprindik yang ditetapkan oleh Polda Metro. Jadi intinya ini adalah pengalihan daripada tindak lanjut daripada Polda. Mereka menindaklanjuti dengan pemanggilan tersangka di sini. Di sini itu. Tapi memang di sana saya lihat juga ada sprindik dari Kejagung juga. Kalau sprindik dari Polda itu spesifik tanggal 6 Juli 2026. Kalau ini tadi pada tanggal berapa yang baru-baru ini dimasukkan dalam satu panggilan kami. Jadi kalau ditanya dua-dua menjadi dasar dan sebagai tersangka panggilannya. Udah dulu, udah deh, udah itu dulu. Tadi Bang, itu kan Abang lihat memang ada sedikit yang dikangkangi juga bahwa tindak lanjut dari pengacara nanti selanjutnya apakah aman? Ntar dulu belum selesai ini dulu, kamu langsung tidak dulu, lama. Sabar. Oke. Jadi, ntar dulu. Jadi, ya, semua perbuatan yang dilakukan terhadap Febri jelas-jelas telah merobek-robek isi KUHP, melanggar semua hukum acara, melanggar semua ajas hukum. Bahkan zaman Belanda pun nggak ada begitu. Pertanyaannya adalah why dan kenapa? Padahal targetnya itu adalah seorang Jampitsus yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena sudah begitu banyak, sudah hampir 500 triliun uang yang sudah terkumpul. Nanti saya akan bahas itu. Itu dulu Asabri ya. Nggak ada lagi, sudah kan? Sudah kita bantah semua. Korban kekerasan. Bisa saya jelasin. Sini sebentar. Kok lo dapat detail begitu, lo udah didikte lo ya? Gini, jadi intinya kalau di dalam surat saya jawab satu-satu ya. Saya jawab satu-satu. Berdasarkan surat perintah penyidikannya, memang betul ada pasalnya 12E dan 12B. Sekarang kalau memang 12E, pemerasannya di mana? Karena apa? Kenyataan yang seperti dinyatakan Pak Hotman tadi, semua kegiatan yang ada ini terlaksana, tidak ada yang dikurang-kurangi. Artinya hak-hak dari siapa Tan Kian katanya sampai harus diperas itu nggak ada, tetap terpenuhi semua. Dan hadir di persidangan di bawah sumpah selama persidangan dari Asabri
tidak mengatakan dia diperas. Kan dia kan saksi Kalau fakta, harusnya disumpah. Saya ulangi ya. Perkara pokok itu sudah diuji mulai dari Jampitsus yang lama sampai dengan pengadilan. Satu. Kenapa? Karena tidak ada kaitan tangkian di perkara uang negara. Justru uang dia ada di sana, katanya kerjasama. Nah, itu yang jadi masalah. Sempat ditanya sebagai saksi. Itu persoalannya. Apakah kita harus menjadikan tersangka? Zolim gitu artinya. Jadi saya Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.